Pemirsa, untuk melipat gandakan kapasitas energi nuklir dunia pada 2050, lebih dari 20 negara termasuk Jepang dan Amerika Serikat pada Sabtu 2 Desember 2023 berjanji untuk mengurangi emisi karbon global. Deklarasi tersebut yang disiarkan oleh Departemen Energi Amerika Serikat menunjuk pada peran penting energi nuklir dalam mencapai emisi gas rumah kaca net zero global dan dikeluarkan pada sesi ke-28 konferensi para pihak pada konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim atau COP28 yang sedang berlangsung di Uni Emirat Arab. Negara-negara yang mendukung deklarasi tersebut juga termasuk Inggris, Kanada, Prancis, Korea Selatan, Ukraina, dan Uni Emirat Arab. Dalam deklarasi tersebut mereka mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk melipat gandakan kapasitas nuklir pada tahun 2050 dari tingkat 2020. Namun pernyataan tersebut mendapat kritik dari para aktivis iklim. Dalam siaran pers oleh 350 orang yang dikutip dari kantor berita Antara, Jumat 3 Desember, sebuah organisasi lingkungan hidup internasional, juru kampanye asal Jepang, Masayoshi Ioda mengatakan bahwa Jepang perlu berhenti menggunakan krisis iklim untuk membenarkan kecanduan terhadap energi nuklir, sementara Jepang mengizinkan industri padat karbon untuk memperpanjang proyek fosil. Pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang pada awal tahun ini yang mengizinkan reaktor nuklir di negara tersebut beroperasi melampaui batas 60 tahun yang berlaku saat ini dan memperkirakan sekitar 20-22% energinya akan berasal dari energi nuklir pada tahun fiskal 2030. RUU tersebut bertujuan untuk memastikan pasokan energi yang memadai bagi negara tersebut di mana penggunaan tenaga nuklir telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setelah krisis nuklir 2011 di pembangkit listrik Fukushima Daiichi di timur laut Jepang. Krisis tersebut menyebabkan penutupan semua reaktor nuklir dengan sebagian besar masih tidak beroperasi karena reaktor tersebut harus memenuhi standar keselamatan yang lebih ketat yang diberlakukan setelah bencana sebelum reaktor dapat beroperasi kembali. Bali Post melaporkan.